Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok meiosis tua. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sih proses pembelahan sel meiosis yang kedua dari media yang telah kami buat sebelumnya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Adi Muhammad Ishak, Dan saya Arvin Mahdi. Dan saya Samar. dan ada pula satu teman kami yang belum sempat untuk menghadiri perkenalan, yakni saudara Muhammad Novan Al-Zakwan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke video pembahasannya. Oke teman-teman sekalian, nah berdasarkan yang telah kami tampilkan di sini, kami telah membuat media yang bernama mading atau majalah dinding. Nah, pada mading ini kami telah menyertakan ilustrasi dan keterangan dari proses pembelahan sel meiosis yang kedua. Nah, kemudian yang pertama akan kami jelaskan apa sih itu meiosis, kemudian apa hasil dari meiosis pertama. Mengapa saya menjelaskan hal ini? Karena jangan sampai ketika kita langsung meloncat kepada pembahasan proses pembelahan sel meiosis yang kedua, pemahaman kita terkait pengertian meiosis, kemudian hasil dari meiosis pada hasil meiosis yang pertama tidak paham secara utuh. Nah, kemudian yang pertama saya menjelaskan terkait apa itu meiosis. Nah, bagi teman-teman sekalian, meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk atau biasa disebut dengan haploid. Nah, proses ini penting dalam reproduksi seksual untuk menjaga kestabilan jumlah kromosom antar generasi. Nah, meiosis terdiri dari 2 tahapan utama, yakni yang pertama meiosis pertama dan meiosis yang kedua. Kemudian saya akan menjelaskan terkait hasil dari meiosis pertama. Nah, teman-teman sekalian, hasil dari meiosis pertama yakni 2 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Nah, masing-masing mengandung kromosom yang terdiri dari 2 kromatid. Nah, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan dari pembelahan sel meiosis yang kedua. Nah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari hasil meiosis yang pertama. Selanjutnya kita akan melangkah ke tahapan meiosis yang kedua. Teman-teman, meiosis yang kedua adalah tahap kedua pembelahan sel dalam meiosis yang memisahkan kromatid bersaudara untuk menghasilkan 4 sel haploid dengan sel kromosom unik. Tahapan ini meliputi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, menyerupai mitosis namun tanpa replikasi DNA sebelumnya. Meiosis 2 sangatlah penting dalam pembentukan gamet dan keragaman genetik. Meiosis 2 dimulai dengan profase 2 yang dimana kromosom yang sudah terbentuk dari meiosis 1 kembali memadat dan terlihat jelas. Pada tahap ini, membran inti yang sempat terbentuk sebelumnya mulai terurai lagi. Sentrosom yang bergerak ke kutub sel dan membentuk benang spindel yang akan mempersiapkan kromosom untuk tahap berikutnya. Tidak ada replikasi DNA pada meiosis 2 karena proses ini sudah selesai sebelum meiosis yang pertama. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya, setelah melalui proses profase kedua, kita akan memasuki tahap metafase kedua, yaitu salah satu tahapan penting dalam pembelahan sel secara meiosis. Pada tahap ini, kromosom-kromosom yang terdiri dari 2 kromatid saudara berbaris rapi di sepanjang lempeng metafase yang berada di tengah-tengah sel. Benang spindel, yaitu struktur protein yang membantu pergerakan kromosom, terbentuk dari kedua kutub sel dan menempel pada kinetokor. Kinetokor adalah bagian khusus pada sentromer yang berfungsi sebagai pegangan bagi benang spindel. Proses ini memastikan setiap kromatid saudara akan dipisahkan secara adil ke masing-masing sel anak pada tahap berikutnya, yaitu tahap anafase kedua. Hal ini penting agar setiap sel anak memiliki jumlah kromosom yang tepat, sehingga informasi genetik dapat diwariskan dengan benar tanpa cacat ataupun kelainan. Nah teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan dari metafase kedua. Yang selanjutnya kita melangkah ke proses anafase 2. Nah, anafase 2 di mana kromatid saudara yang sebelumnya bergabung di sentromer mulai dipisahkan oleh benang spindel. Kromatid ini kemudian ditarik ke kutub berlawanan dari sel. Nah, kemudian menjadi kromosom individual. Nah, selanjutnya kita melangkah ke proses telofase yang kedua. Yang terakhir adalah telofase 2 yang menandai akhir dari meiosis 2. Pada tahap ini, membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar kromosom di setiap kutub.
Kromosom-kromosom tersebut kemudian menjadi kurang padat, menandai selesainya proses pembelahan. Hasil akhir dari meiosis 2 adalah 4 sel anak haploid yang masing-masing memiliki sel kromosom unik, berperan penting dalam reproduksi seksual dan menciptakan variasi genetik pada keturunan. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja dari penjelasan terkait pembelahan sel meiosis yang kedua, dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan jelas dan media yang telah kami buat sebelumnya dapat dipahami dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.